mulai dengan membahas dimensi penelitian yang pertama dan kedua ya. Dimensi penelitian pertama itu menurut perspektif pengguna. Jadi itu ya kayak semacam jenis penelitian ya. Jadi jenis penelitian menurut penggunanya itu apa saja. Jadi penggunanya ada dua. Yaitu pertama adalah penelitian dasar dan penelitian terapan ya. Jadi menurut penggunanya penelitian itu ada dua macam. Penelitian dasar dan penelitian terapan. Pada penelitian terapan itu ada tiga macam. Jadi yang termasuk penelitian terapan itu ada tiga. Pertama adalah penelitian evaluasi. Kedua penelitian tindakan. Dan ketiga penelitian untuk menelaah dampak sosial. Kita mulai dengan penelitian dasar ya. Apa itu penelitian dasar? Yang kita mendefinisikan, kita beri contoh. Nah ini. Ini adalah penelitian dasar antara lain ya ini ya. Yaitu untuk mengetahui adanya subvarian baru dari varian Omicron gitu misalnya. Ya. Ini kita berarti ya. Periksa PCR di DNA dari virusnya itu apa? Bukan DNA, virus tidak punya DNA ya. Jadi mRNA virusnya di sequencing. Jadi hasil PCR itu kalau positif, kemudian di sequencing. Dilihat apakah ada subvarian baru. Ini penelitian dasar gitu. Ini juga penelitian dasar penelitian untuk menemukan vaksin baru. Baik itu vaksin berasal dari virus yang dimatikan atau dilemahkan, atau antigen virus, atau berasal dari mRNA-nya virus, messenger RNA, atau dari namanya rekombinan. Jadi mRNA virus kemudian direkayasa menjadi DNA virus masukkan ke adenovirus chimpanzee. Nah itu ya kembangannya. Contohnya ada misalnya AstraZeneca itu ya. Jadi saya tahu ya, dengan menemukan vaksin baru, dengan melemahkan atau mematikan virus seperti Sinovac, dengan menggunakan mRNA dari virus seperti Pfizer, Moderna, ya. Atau dari rekombinan. Jadi mRNA virus COVID direkayasa menjadi DNA virus. Dan DNA itu memasukkan ke adenovirusnya simpanse. Itu seperti AstraZeneca. Itu penelitian dasar ya. Atau ini uji klinis. Ya. Jadi vaksin yang sudah dibuat sebelum digunakan secara massal, maka dia namanya uji klinis. Mulai dari uji preklinik, uji klinik fase 1, 2, 3, review oleh BPOM Indonesia, kalau ada namanya FDA,
Federal Drug Agency, kemudian fase 4 gitu. Ini yang reguler ya. Tapi untuk COVID itu biasanya dari fase 4 lalu ada namanya emergency autorisasi. Karena dalam keadaan emergency ya, karena COVID itu meluas sampai udah pandemi. Biasanya kalau vaksin itu ya lama buatnya itu ya, sampai fase 4. Ini ada fase 3 untuk COVID, kenapa? Karena pandemi. Begitu fase 3, ini UNAR juga gitu ya. UNAR oleh pemerintah diminta mengembangkan vaksin. Insya Allah dalam waktu dekat, vaksin merah putih UNAR akan di-launching itu ya. Itu kebanggaan saudara sekalian sebagai mahasiswa UNAR ya. Ya ini adalah penelitian dasar untuk mengembangkan keilmuan vaksin ya. Ini contoh ini ya. Uji klinis ada beberapa fase ya. Ada penelitian di tingkat laboratorium ya, in vitro misalnya itu. Jadi identifikasi dari virusnya itu dilihat dari ciri-ciri virusnya, terus setelah oke, baru nanti masuk ke uji pada hewan. Uji pada hewan lalu masuk ada fase 0, fase 1, 2, 3 ya. Jadi jenjangnya gitu ya. Sama nih. Ini adalah semacam dasar tuh. Jadi itu virusnya itu diambil spike-nya itu di sequencing. Jadi penelitian dasar itu apa? Ini. Penelitian dasar adalah penelitian yang dirancang untuk memajukan ilmu pengetahuan dasar, basic science. Penelitian dasar adalah penelitian yang dirancang untuk memajukan ya. Jadi kalau ingin memajukan ilmu, itu pakai ilmu dasar, pengetahuan dasar. Kalau kita ingin mengembangkan namanya ilmu epidemiologi, yang penting dasar. Kalau kita ingin mengembangkan ilmu apa? Ilmu antropologi kesehatan, ya, penelitian dasar. Ya. Kalau saudara ingat ya, penelitian tadi itu menghasilkan konsep-konsep. Di mana konsep itu nanti sebagai basis untuk menyusun ilmu ya. Apa output? Output keluaran dari penelitian dasar adalah bisa itu mekanisme suatu fenomen atau mekanisme suatu peristiwa atau membangun atau mengembangkan teori atau menguji teori ya, ada 3 ya. Jadi penelitian dasar itu outputnya ada 3. Mekanisme suatu peristiwa, membangun atau mengembangkan teori, menguji teori. Ya. Jadi bagaimana mengenai suatu mekanisme suatu ini. Contohnya misalnya fenomena COVID-19. Oleh kenapa ya kita perlu melakukan apa? Prokes. Antara lain memakai
masker ya. Bayangkan aja kalau itu orang yang positif dalam tenggorokannya itu ada virus COVID-19, dia tidak menggunakan pelindung, tidak pakai masker, dia sering ada kontak dengan banyak orang itu sudah tidak pakai masker, tidak menjaga jarak, apalagi tidak mencuci tangan, nah itu ya. Apalagi ada yang mempunyai virus di dalamnya, bersin-bersin, batuk-batuk, lalu itu virus dari rongga mulutnya, tenggorokannya, langsung dipindahkan pada orang lain. Orang lain tadi kebetulan sistem kekebalan tubuhnya kurang bagus. Jadi dia, karena sistem kekebalan tubuhnya kurang bagus, maka dia kena tertular itu. Nah, itu fenomena itu. Gimana itu mekanismenya dari kasus positif lalu sampai ke orang yang peka, sudah dia sakit, dan sudah gunakan itu, ya. Itu namanya mekanisme. Contohnya misalnya itu penyakit TB paru. Orang dengan TB paru tipe terbuka, ya. Jadi kalau paru-parunya itu gambar di foto itu ada kaverna itu, ya. Dan batuk terus ya. Dan batuknya itu kalau diperiksa ada kuman Mycobacterium tuberculosis, semua itu. Batuk-batuk tidak pakai masker, masuk ke orang yang peka, yang datang, imunitasnya rendah, bisa jangan tidak bisa nahan itu. Kuman Mycobacterium kan itu mekanismenya gitu, ya. Yang itu ya. Itu mekanisme ya. Sekarang membangun teori baru. Contoh ya. Tentunya awalnya dari minat. Seorang peneliti mempunyai minat yang besar. Ya. Ada pertanyaan yang diingin jawab. Ini ada peristiwa A. Peristiwa A itu disebabkan apa? Tanda tanya. Tanda tanya lalu ke A. Jadi ada peristiwa A. A itu apa? Misal cacar monyet. Disebabkan apa? Tanda tanya gitu ya. Kemudian yang kedua ada periksa X. Periksa X itu akan menimbulkan apa? Tanda tanya. X, panakah? Tanda tanya. Yang ketiga adalah ada peristiwa Z. Peristiwa Z itu disebabkan apa? Dan menyebabkan apa? Ada yang belum paham? Silakan kalau paham tanya ya. Ini namanya, ya silakan kalau mau tanya. Ada yang tanya silakan. Dari minat ingin meneliti maka lalu itu peneliti membangun suatu konsep dengan baca-baca literatur. Ya. Oh, perkiraan adalah I disebabkan R.
X menyebabkan Z. Z menyebabkan Q dan Z menyebabkan R. Jadi tanda tanya itu ada R, Z, Q, dan R. Gitu. Kemudian ini peneliti kemudian dirangkai. Lalu kalau dirangkai, kemudian dirumuskan hipotesis. Ya. Kemudian peneliti melakukan penelitian untuk menguji atau memverifikasi atau mengkonfirmasi. Dari pengujian hipotesis dengan statistik, maka dia bisa menjawab ini. Ini teori baru. Q menyebabkan Z, Z menyebabkan R, R menyebabkan I, X menyebabkan Z. Itu teori baru. Siapa yang belum jelas? Siapa belum jelas? Oke. Baik. Dua, mengembangkan teori yang sudah ada. Taruhlah sudah ada teori baru tadi itu. Ya. Teori baru itu sudah ada ya. Kemudian dia nambah, yang ditambah apa? PST. Kemudian dirangkai. Jadi teori lama itu dikembangkan menjadi teori yang lebih baru lagi. Tambah konsep PST. Kemudian dirumuskan hipotesis, kemudian dilakukan penelitian, ngumpul data dari semua variabel tadi itu, kemudian pakai analisis statistik, hasilnya apa? Kalau itu pengujian dikonfirmasi betul, maka ini adalah teori yang dimodifikasi atau dikembangkan. Yang ketiga adalah menguji teori. Ada teori yang belum pernah diuji. Ada mungkin banyak teori dari referensi yang belum pernah diuji oleh peneliti lain, itu saudara melakukan pengujian. Saudara memberikan hipotesis, saudara memberikan penelitian, mengumpulkan datanya, data terkumpul, dianalisis, diberikan untuk pengujian hipotesis, hasilnya bagaimana? Teruji apa tidak teori tadi itu? Teori teruji, terverifikasi atau terkonfirmasi. Nah, kenapa tidak menggunakan istilah membuktikan? Coba nanti PR ya. Saudara cari PR. Kenapa tidak membuktikan to prove? Tapi to test, to verify, atau to confirm. Coba lihat PR saudara ya. Lihat di teks yang sudah saya bagikan. Cari. Ya. Kalau membuktikan itu biasanya pada pengadilan. Kebenaran di pengadilan ya. Hakim biasa menyatakan gini, terbukti secara nyata dan meyakinkan. Oleh karena itu si fulan dihukum sekian tahun. Nah itu ya, itu putusan hakim itu membuktikan. Jadi kalau peradilan itu membuktikan orang itu bersalah atau tidak. Oh terbukti
secara nyata dan meyakinkan. Bayangkan ya, terbukti pertama, dua secara nyata, real nyata, seperti beta nyata terkecil itu ya, dan meyakinkan. Jadi ini peluangnya 100%, 100%. Artinya benar, bukan probability. Kalau menguji, verifikasi atau mengkonfirmasi itu probabilitas, tidak 100%, mungkin 90, 19, itu. Tapi pengadilan 100%. Jadi orang tidak boleh dihukum karena tidak salah. Yang pasti salah dihukum, nah, itu pengadilan. Namanya membuktikan. Itu proof ya. Nah, sekarang kita bicara penelitian terapan. Contoh nih. Saudara diminta bantuan oleh Bapedal, Badan Penanggulangan Lingkungan, Dampak Lingkungan, miliknya oleh Pemda, entah saja, satu dengan dua. Saudara diminta untuk mengevaluasi, padahal itu sudah ada perdanya. Untuk pabrik itu sudah ada aturannya. Tapi kenapa kok masih melanggar sehingga terjadi polusi? Nah itu ini namanya penelitian terapan. Jadi penelitian terapan itu untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang dikeluarkan itu tidak jalan. Apakah kebijakan dikeluarkan oleh gubernur, wali kota, bupati tidak jalan sehingga itu pabrik mengeluarkan asap yang tak terbendung sehingga itu menimbulkan polusi. Ini contoh penelitian terapan. Mengevaluasi program. Terapan adalah suatu penelitian yang dirancang untuk menawarkan solusi praktis. Bagi siapa? Keputusan para praktisi. Penelitian terapan tidak menghasilkan, tapi menghasilkan solusi yang masalah praktis. Ya. Contoh sekarang, penelitian evaluasi. Contoh nih. Satgas COVID protap. Pertama, cuci tangan pakai hand sanitizer, pakai sabun pada air yang mengalir. Kedua, pakai masker. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan. Pasar, nah itu pasar tuh sudah tidak pakai masker lagi. Saya pernah ke jalan-jalan ke saya pernah ke ada dari Gresik. Siapa yang dari Gresik?
Saya beli gulai kepala manyung, ya, kekaitan pertabuhan. Penting tidak ada corona, Pak. Gitu ya. Transportasi massal. Ada yang tidak pakai masker. Di bandar juga gitu ya, kencangnya. Jadi ada masyarakat yang lalu kita evaluasi kenapa programnya kurang teranggar atau masyarakat sudah pakai dia dapat masker lagi. Penerapan adalah penelitian evaluasi adalah penelitian terapan dalam mana seorang mencoba untuk menentukan beberapa baik suatu program atau kebijakan berfungsi atau mencapai tujuan jangka pendek atau jangka panjang. Jadi itu mau tidak ya, penelitian evaluasi tidak menggunakan ilmu. Itu penting ya. Siapa pengguna penelitian evaluasi? Yang penggunanya biasanya organisasi birokrasi besar, Kemenkes, rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta internasional, dan sebagainya. Apa tujuan penelitian evaluasi? Untuk mengevaluasi apakah program, prosedur, atau cara pemasaran atau kebijakan adalah efektif atau tidak. Ini ada penelitian evaluasi ya. Share screen-nya. Oke, matanya silakan. Share screen-nya. Oh ya. Iya, Oh, maaf. iya. Ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Ini contoh. Contoh, salah satu contoh penelitian evaluasi. Jadi kita evaluasi programnya Satgas COVID-19. Pertama, apa masyarakat sudah cuci tangan di area mengalir, pakai sabun, pakai hand sanitizer, atau masyarakat itu menjauhi kerumunan di masyarakat. Di pasar itu ada yang tidak pakai masker. Di sana transportasi umum gitu ya. Itu, ya. Itu misalnya gambarannya. Lalu tidak baik, kenapa? Lalu apa solusinya? Itu. Jadi penelitian evaluasi adalah memberikan solusi pada stakeholder. Dalam ini adalah Satgas COVID. Ya.
di mana kita mencoba untuk menentukan seberapa baik suatu program atau kebijakan itu pertama berfungsi atau tidak, sudah mencapai tujuan jangka pendek, jangka panjang atau tidak. Jadi itu mengevaluasi. Apapun, entah program pemberantasan penyakit TB, program stunting dan sebagainya itu ya. Misalnya stunting ya, pemerintah melakukan program misalnya itu spesifik antara dengan penyebab stunting dan sensitif program yang terkait dengan faktor-faktor yang ada kaitannya walaupun tidak langsung itu ya. Itu. Tapi kenapa stunting masih tinggi ya, itu dievaluasi. Apa nih program tidak mencarinya, kenapa? Dicari solusinya. Jadi untuk mengatasi, untuk memperbaiki program sangat stunting ya. Siapa pengguna penelitian evaluasi? Itu adalah lembaga-lembaga, contohnya Kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten Kota, rumah sakit pemerintah swasta atau internasional. Tujuan itu apa penelitian evaluasi? Untuk mengevaluasi apa program, prosedur atau cara pemasaran atau kebijakan efektif atau tidak. Ya. Jadi mengevaluasi program, prosedur, cara pemasaran, kebijakan berjalan tidak, ya. Saudara, penelitian tindakan apa itu? Penelitian tindakan adalah semacam penelitian terapan. Tujuan utamanya apa? Memfasilitasi perubahan sosial atau tata nilai pada masyarakat. Jadi memfasilitasi perubahan sosial atau tata nilai. Pengetahuan digunakan sebagai kekuatan tindakan sosial itu nyatu. Orang meneliti sambil tindakan sosial. Tapi tindakan pun tidak menghasilkan ilmu ya. Tapi untuk mengatasi masalah. Adakah something sekarang lagi in ya? Dan something dilakukan penelitian tindakan. Diketahui bahwa something itu ada kaitan dengan yakin ya. Ini seperti contoh tindakan ya. Untuk mengatasi stunting ternyata ini terkait dengan karena pada mampu tentunya dalam penelitian tindakan itu dilakukan tidak hanya sekedar lalu dari sisi kesehatan, enggak.
Jadi ada upaya untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Jadi gini aja, dah. Gini aja ya. Silakan saudara nanti Anda buka laptop saudara sekalian masing-masing ya. Jadi gini, saya beri contoh untuk bisa diikuti ya, cara saya. Bisa, Pak. Ya, jadi langkahnya apa? Dalam penelitian tindakan kita ingin meningkatkan ekonomi keluarga. Ini adalah program miskin tidak mampu menyediakan yang bergizi. Karena ada duit, maka dia dilatih untuk dilatih apa? Dilatih untuk mampu membuat itu kerajinan rumah tangga. Jadi prinsip menggerakkan industri rumah tangga dari keluarga dan mampu tadi. Ya, lalu diajari mereka bisa apalah membuat Iya, kenapa aku? kenapa ya? Ya. Oke, soalnya internetnya kan juga sama kayak oke. Ya tadi ya, halo. Jadi ibunya dilatih untuk mempunyai keterampilan tertentu. Kemudian presentasi produk dari Indonesia Matahari itu full ke koperasi. Kemudian ibu tadi dibantu modal. Modal juga gitu dibantu bagaimana cara mengelola modal dengan baik, dengan pembukuan dan sebagainya ya. Jadi sampai itu nanti hasil Indonesia Matangga itu dijual oleh koperasi lalu ke pemasaran. Jangan nanti ibu rumah tangga tadi terjamin cash flow-nya dari pembuatan tadi. Ibu tadi mempunyai duit digunakan untuk membeli makanan yang bergizi. Nah itu contohnya itu ya. Jadi penelitian tindakan tidak hanya sekedar dari aspek kesehatan, tidak mungkin.
percuma ya, sisi katanya difokuskan karena dia tidak mampu. Kalau tidak mampu menyediakan makanan bagaimana? Kenapa tidak mampu menyediakan makanan? Karena tidak mampu, tidak punya duit, terbeli makanan tuh. Gitu ya. Itu namanya memfasilitasi perubahan sosial. Jadi sampai desa, jika keluarga tadi diberdayakan sosial ekonominya, yang mampu membeli bahan makanan yang bergizi, jika bisa mencukupi kebutuhan makan untuk anak balita. Jadi nanti itu ya, bisa dicegah stunting tadi itu. Gitu ya. Itu adalah contoh. Baik. Suara saya bisa itu, Pak? Bisa, Bro. Oke ya. Coba video saya matikan saya sih. Yang ketiga adalah penelitian untuk menelaah dampak sosial. Jadi adalah mendokumentasikan konsekuensi dari yang mungkin terjadi kalau suatu kebijakan itu diterapkan itu. Contoh misalnya rektor mengeluarkan kebijakan, misalnya mahasiswa harus kuliah offline, misalnya. Lalu dampaknya apa gitu ya? Itu dievaluasi gitu ya. Atau misalnya rektor menerbitkan surat edaran bahwa SPP akan dinaikkan gitu ya. Gimana reaksi mahasiswa dengan reaksi orang tua mahasiswa dengan kenaikan dari apa? Kenaikan SPP kuliah itu ya. Itu ya. Jadi itu menelaah konsekuensi dari suatu kebijakan. Bagaimana misalnya pemerintah itu mengambil kebijakan akan menaikkan subsidi BBM, pertalite dan solar, dan misalnya itu LPG 3 kg misalnya. Nah, mana reaksinya? Lalu kebijakan kelangkaan telur ya. Bagaimana ada telur meningkat, apa konsekuensinya itu? Wah, itu terusnya berpengaruh pada industri kue dan makanan yang menggunakan telur gitu ya. Gitu. Contoh misalnya pemerintah mengintroduksi energi tenaga nuklir di suatu wilayahnya. Lalu dilihat dampaknya bagaimana? Oh, masyarakat kalau kena radiasi
Karena masyarakat sudah melihat di TV dan negara lain, di Chernobyl, di Jepang misalnya itu ya, ada kebakaran dari tenaga nuklir itu. Ada munculnya larangan penamaan tembakau, sterilisasi pemerintah bebas rokok. Apa dampak sosialnya pada petani, pada anggota keluarga dan sebagainya itu ya. Jadi harus ditelah. Nah, sekarang kita review itu. Apa bedanya penelitian dasar dan penelitian terapan? Pertama dari pengguna utama, jelas penelitian dasar itu oleh masyarakat ilmiah. Kalau terapan itu praktisi penggunanya. Siapa menilai? Kalau dasar adalah per grup peneliti. Jadi kalau saudara dapat tawaran dari Universitas UNAIR ya, untuk melakukan penelitian, saudara kerjaan proposal, lalu nanti ada penilainya proposal. Tidak semua saudara akan diterima proposalnya. Dinilai oleh per grup peneliti. Oh ini penelitian bidang kesehatan masyarakat, per grupnya dari FKM. Ya. Kalau terapan, siapa penilainya adalah praktisi atau supervisor. Bagaimana autonomi peneliti itu tinggi pada penelitian dasar, tinggi sekali. Tapi kalau penelitian terapan, tidak ada kurang autonominya. Karena penerapan minta saudara untuk mengelasi. Jadi saudara tergantung pada pemberi duitnya itu. Tolong diteliti, tapi jangan mengkritik saya, misalnya ya. Autonom rendah. Keteguhan penelitian sangat tinggi pada dasar. Kalau terapan bervariasi sampai modern, sampai tinggi. Apa prioritasnya? Kalau dasar, kebenaran ilmiah itu terkonfirmasi atau terverifikasi. Kalau terapan, yaitu masalah praktis. Jadi beratnya menyelesaikan masalah praktis. Ini kebenaran ilmiah. Tujuan apa? Kalau dasar menciptakan ilmu atau pengetahuan baru. Kali ini terapan mencari masalah praktis. Apa indikator keberhasilan? Kalau dasar adalah publikasi paten. Jadi hak atas kekayaan intelektual, gitu ya. Terapan aplikasi langsung untuk menyelesaikan masalah praktis, ya. Gitu ya. Itu perbedaan antara dasar dan terapan, gitu ya. Sekarang definisi yang kedua. Definisi penelitian dihitung dari tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ada 3. Pertama, mengeksplorasi fenomena baru atau peristiwa baru. Kedua, mendeskripsikan fenomena. Ketiga adalah menjelaskan kenapa fenomena itu terjadi. Ya. Di satu disebut penelitian eksploratorik. Kedua disebut penelitian deskriptif. Kita ada penelitian eksplanatorik. Ya. Jadi penelitian eksploratorik, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatorik. Saudara bisa mendalam di teks yang sudah diberikan. Sekarang kita bicara penelitian eksplanatorik. Jadi peneliti itu mengamati fenomena yang belum pernah diteliti oleh orang lain. Ya. Jadi peristiwa yang belum pernah diteliti oleh orang lain. Itu namanya penelitian eksploratorik. Fokus pada pertanyaan apa? Sama kalau orang pertambangan mengeksplorasi itu ya.
Jadi itu tanah dieksplorasi, kemudian menemukan suatu bahan. Pertanyaan kan, bahan apa ini yang saya temukan? Kan gitu kan. Sama. Peneliti mengeksplorasi isi sitoplasma dari suatu sel. Dilihat itu, oh ini ada protein apa itu? Ya. Lalu diteliti ke dalam. Ya, jadi itu kalau eksplorasi baru. Kedua ada penelitian deskriptif. Jadi itu mengecat suatu gambar atau paint the picture dengan menggunakan kata atau bilangan untuk belajar merepresentasikan suatu profil klasifikasi garis besar untuk menjawab pertanyaan siapa, kapan, di mana dan bagaimana. Jadi ya who, where, when, where dan how ya. Itu deskriptif. Ya contoh aja itu anak kecil diberi itu kertas bergambar yang belum diberi warna. Udah suruh memberi warna. Jadi anak PAUD tadi itu memberi warna seorang nenek gitu ya. Lalu rambut dicat apa itu? Dicat hitam, cat putih apa bagaimana? Lalu membungkuk apa tidak? Pakai tongkat apa tidak? Dan sebagainya itu. Lalu raut mukanya berkeriput atau tidak? Jalannya tertata-tata enggak, itu deskripsinya gitu ya. Jadi setelah gambar itu diberi warna lalu jawab. Siapa ini? Oh itu nenek tua. Kapan? Oh kemarin. Di mana? Di panti jompo. Kenapa? Bagaimana kok bisa jadi tua? Lalu proses. Oh dulu masih muda, nenek tadi itu cakep. Ya. Rambutnya terurai hitam legam. Wajahnya tidak berkeriput. Mbak, beda dari kayangan misalnya dan sebagainya itu ya. Tapi dalam perjalanan ya, jadi tua jadi berkeriput dan sebagainya. Kalau dulu tegak, sekarang membungkuk. Ya. Kalau dulu tidak pakai tongkat, tapi pakai stick untuk main band misalnya. Lalu setelah jadi mbak tongkat pegangan badan ya. Itu ya, itu penelitian. Sekarang ada penelitian eksplanatorik. Penelitian eksplanatorik adalah penelitian tujuannya apa? Untuk menjelaskan kenapa peristiwa itu terjadi. Masih bisa ngikuti suara saya? Masih, Pak? Masih, Bro. Ya, jadi untuk menjelaskan kenapa peristiwa itu terjadi. Bisa membangun, mengelaborasi atau meluas atau menguji teori. Contoh misalnya, ini eksplanatorik. Kenapa sudah vaksinasi pertama kedua booster kok masih kena COVID-19? Nah itu jawab. Why? Kenapa? Itu eksplanatorik. Kenapa COVID-19 itu cepat berlarinya tapi kematiannya rendah? Jawab. Ya, dijawab. Meluas karena apa? Oh, replikasinya cepat.
yang cepat menyebar bisa menular. Tapi tidak mematikan, kenapa? Karena walaupun di dalam tubuh ada virus, tapi virusnya bisa diatasi oleh sistem kekebalan tubuh hostnya. Itu kenapa? Kenapa merokok bisa menimbulkan kanker paru? Kenapa minum kafe menimbulkan kanker payudara darah misalnya, itu dijawab. Kenapa? Why? Itu namanya sebab akibat. Jadi penelitian eksploratory itu bisa diawali dari penelitian eksploratorik. Ya. Contoh ini aja ya, misalnya. Peneliti pertama kali mengeksplorasi sitoplasma dari sel saraf, dari neuron misalnya. Dari sitoplasma itu ditemukan namanya protein. Ya. Jadi what? Protein. Nah, protein tadi itu dirinci, dideskripsikan. Oh, ternyata protein yang baru ditemukan itu ada kaitannya dengan misalnya DNA yang di dalam inti sel neuron. Nah, itu. Jadi penelitian eksploratorik menemukan protein dalam sitoplasma, lalu deskriptif itu merinci bagaimana sifat-sifat protein itu, lalu dikaitkan protein yang baru ditemukan itu dikaitkan dengan misalnya DNA, misalnya gitu ya. Nah, kemudian lalu kita rinci ya. Tapi tolong tabel ini jangan dibandingkan satu sama lain. Tidak cocok. Ini hanya rangkuman saja ya. Dengan orang melakukan penelitian eksploratorik, ya, peneliti menjadi familiar dengan fakta baru, setting baru atau peril dasar. Ya. Tuh. Dengan penelitian eksploratorik, maka peneliti dapat menciptakan gambar mental umum dari kondisi. Artinya, kalau namanya gambar mental umum itu namanya konsep. Jadi dengan penelitian eksploratorik, maka bisa menemukan konsep baru. Ya. Jadi pertama, peneliti familiar dengan fakta baru. Kemudian setting baru atau berdasarkan baru. Yang kedua, dalam penelitian eksploratorik, maka peneliti dapat membuat gambar mental atau konsep baru. Ya. Ketiga apa? Dengan penelitian eksploratorik, maka peneliti bisa membuat daftar ya. Kira-kira pertanyaan apa yang nanti akan saya peroleh pada penelitian yang akan datang setelah penelitian eksploratorik. Jadi ketiga itu bisa untuk merumuskan untuk fokus pada pertanyaan untuk penelitian yang akan datang. Jadi artinya apa? Penelitian eksploratorik adalah termasuk penelitian pendahuluan yang mendahului penelitian berikutnya. Gitu. Setelah penelitian eksploratorik maka dilakukan penelitian deskriptif. Gitu ya. Jadi itu perlu. Pertanyaan apa yang akan dijawab pada penelitian deskriptif gitu ya. Dengan penelitian eksploratorik maka peneliti bisa membuat suatu ide baru, dugaan-dugaan baru, eksplorasi baru gitu ya. Contoh aja misalnya, dari penelitian eksploratif, peneliti menemukan dua konsep. Kemudian dua konsep itu dihubungkan
menjadi proposisi. Nah, ini menjadi dari proposisi nanti akan kalau dilakukan penelitian maka akan menjadi hipotesis yang baru. Gitu ya. Keempat, dengan penelitian eksploratorik maka untuk menentukan penelitian DFT ini layak atau tidak. Ya. Contohnya ya, misalnya penelitian definitifnya adalah efek dari ketimun terhadap penurunan tekanan darah. Contohnya, efek ketimun untuk menurunkan tekanan darah sistem. Nah, itu ya. Untuk ke arah sana harus dilakukan penelitian eksplorasi. Dieksplorasi ketimun itu bagaimana? Lain ketimun itu dipakai untuk penelitian lanjutan nanti ya, itu ya. Jadi untuk menentukan layakan dari penelitian definitif, ini adalah efek ketimun terhadap penurunan tekanan darah sistolik gitu ya. Atau juga misalnya pada penelitian yang akan datang itu saya memerlukan misalnya alat ukur atau nanti melakukan apa yang harus dilakukan. Itu diawali dengan penelitian eksploratorik. Dari penelitian eksploratorik maka kita tahu ya alat ukur apa yang saya pakai nantinya. Data apa saja yang nanti saya kumpulkan. Nah, itu ya. Jadi artinya apa? Penelitian eksploratorik itu sebagai adalah penelitian pendahuluan untuk penelitian mendatang. Jadi tolong jangan dibandingkan ke samping, tapi ini ada itu poin-poin aja. Sekarang penelitian deskriptif. Pertama, dengan penelitian deskriptif maka penelitian akan dapat menyediakan gambar rinci dengan akurasi yang tinggi. Betul-betul rinci, serinci mungkin yaitu akurasinya tinggi. Yang kedua, peneliti bisa melakukan data baru yang kontradiktif dengan data yang lama. Jadi gini, kalau data yang sudah ada itu namanya kontradiktif. Contohnya banyak missing value pada data yang lalu. Banyak yang tidak cocok satu sama lain, itu tidak ada kaitannya pada penelitian yang lalu. Maka dalam penelitian deskriptif maka itu peneliti bisa melakukan data baru yang kontradiktif dengan data yang lalu. Jadi pada penelitian lebih mengulang gitu ya. Jadi mengulang penelitian lama di mana penelitian lama itu datanya kontradiktif. Jadi seperti penelitian ini adalah untuk validasi ya data yang lama itu. Dan peneliti bisa menciptakan kategori atau klasifikasi baru. Dengan mendeskripsikan nanti, oh ini ciri-ciri ada, oh ini kanker tahap 1, stadium 1, kanker tahap 2, 3, dan 4 besar ya. Klasifikasi tipe penyakit. Oh ini gizi buruk, gizi sedang ini. Itu dari deskriptif karena dirinci ya. Jadi kemudian misalnya stunting itu macam-macam ya. Stunting murni tanpa adanya gangguan kognisi, lalu stunting ada gangguan kognisi bisa dipilah-pilah itu ya. Karena kalau stunting saja tanpa gangguan kognisi, oh ini ciri-ciri ini. Stunting plus gangguan kognisi, oh ini cirinya gitu. Jadi bisa dipilah-pilah.
Dan peneliti bisa mengklarifikasi urutan dari langkah-langkah atau tahapan. Bisa, ya? Karena dari rincian tadi itu nanti bisa diklarifikasi. Dan dari nanti bisa membuat proses atau mekanisme kausal. Ya. Apalagi dirinci dari tahap-tahapnya itu ya. Gitu. Definisi orang sebelum sakit, definisi sakit, lalu sakit tambah parah, definisi dan bagaimana. Atau para peneliti memberikan latar belakang pakai penelitian siap ya. Kenapa ini kok bisa timbal stunting? Wah itu udah latar belakang dirinci ya. Kemudian untuk penelitian eksplorasi apa? Dan penelitian eksplorasi maka kita bisa menguji teori atau meramal kejadian yang akan datang ya itu ya. Eksploratorik. Yang kedua mengelaborasi dan memperjelas teori. Teori belum jelas, lalu diperkait dengan penelitian eksploratorik. Ya. Yang baru tadi itu, bagaimana teorinya ya? Orang sudah vaksinasi 1, 2, kemudian booster. Katanya tidak pakai masker, kenapa masih kena? Itu ada efikasitas dari vaksin. Oh ini vaksinnya berkhasiat, tapi kenapa masih kena? Oh boleh jadi sistem kekebalan tubuh orang tadi jelek. Lihat itu. Jadi sel-sel imunitas daripada booster itu jelek. Sel sambung atas virus. Itu jelas. Teori. Dan teori bisa meruas teori ke isu begini. Penelitian eksplorator ini berlaku pada suatu wilayah tertentu. Kemudian diperluas dengan wilayah lain di relasi, itu bisa diperluas. Dan nanti penelitian ini berlaku di daerah A, juga berlaku di daerah B, juga berlaku di daerah C dan seterusnya. Oh penelitian ini berlaku saat sekarang dan yang akan datang. Oh jadi ini teorinya. Teori menjadi dalil atau hukum. Dan penelitian eksplorator kita bisa menolak atau menerima hipotesis. Jadi mendukung atau menolak pramana sama dengan mendukung atau menolak hipotesis penelitian. Dalam eksplorator maka sangatkan itu topik dengan prinsip umum atau dalil. Bisa, tadi saya katakan diperluas. Terakhir, menilai terbaik dari penjelasan. Tuh, dilihat ya. Saudara masih ingat pelajaran regresi? Pelajaran regresi, terutama regresi linear ganda ya. Variabel endemanya lebih dari 1. Ada uji serentak dan uji parsial. Bisa variabel X1, X2, X3 berapa variabel I. Pakai uji F. Kemudian dengan uji T kita milih
Bagaimana pendapat X1 pengaruh X dan X3 itu ujian parsial. Ya, jelas. Jadi tolong sekarang ya. Coba Pak Yo, tampilan textbook ya, tampilan textbook. Tampilan textbook. Jadi Prof, sebelum